dan satu persatu dari 3 perwira yang sudah mati dan 4 perwira yang masih di antara mati dan hidup, kesemuanya dimasukkan ke dalam lubang sempit tersebut. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini aku akan bercerita tentang sebuah tempat yang bersejarah bagi rakyat Indonesia yang bernama Lubang Buaya. Nah, jadi Lubang Buaya ini adalah sebuah tempat yang kita nih sebagai rakyat Indonesia harus tahu karena sangat bersejarah. Tapi tenang aja, untuk kalian yang belum tahu sejarah dari Lubang Buaya, aku akan menceritakannya di Tusi Story kali ini. Jadi nggak usah berlama-lama, mendingan langsung kita mulai aja ceritanya. Tapi tunggu dulu, seperti biasa aku mau ngingetin untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Lubang Buaya adalah sebuah tempat yang berada di kawasan Pondok Gede, terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, kawasan Lubang Buaya menjadi terkenal karena di tempat ini ada tempat pembuangan para korban dari tragedi Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih sering dikenal sebagai G30 SPKI. Dan pada saat itu, Lubang Buaya adalah sebuah tempat pusat pelatihan dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih kenapa tempat itu disebut dengan Lubang Buaya? Karena menurut sebuah legenda, kawasan itu pernah tiba-tiba banjir. Nah, karena ada banjir itu, warga-warga di sana menggunakan getek sebagai transportasinya. Terus, waktu mereka lagi nyebrang pakai getek kan didayung. Nah, tiba-tiba Tiba-tiba dayungnya ini nggak bisa gerak dan kayak stuck gitu, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya orang-orang yang digetek itu ninggalin aja geteknya kayak gitu aja. Terus pas banjirnya udah surut, warga-warga di situ ngeliat ada buaya yang lagi makan dayung itu. Nah, karena ada buaya, jadi orang-orang pada bilang, jangan ke sana, ada buaya, jangan ke sana, ada lubang buaya, lubang buaya, lubang buaya. Jadilah kawasan itu dipanggil dengan Lubang Buaya. Nah, jadi itulah kenapa kawasan itu disebut dengan Lubang Buaya. Bukan karena lubang yang isinya ada buayanya, tapi kawasan itu pernah ada buayanya gitu. Dan sekarang kawasan Lubang Buaya ini dijadikan sebagai lapangan peringatan Lubang Buaya, di mana di komplek tersebut terdapat Monumen Pancasila Sakti, Museum Diorama, sebuah rumah yang berisi relik, dan sumur tempat pembuangan para korban G30 SPKI. Dan sekarang aku akan membahas kejadian kelam yang pernah terjadi di Lubang Buaya. Seperti yang kita tahu, Lubang Buaya adalah saksi bisu dari kekejaman PKI yang membunuh 7 perwira dan membuang mereka ke sebuah sumur dengan diameter 75 cm dan kedalaman 12 meter. Nah, tragedi ini didalangi oleh PKI yang dipimpin oleh DN Aidit dan dibantu oleh pasukan pengawal presiden yang bernama Cakrabirawa dengan dikomando oleh Letkol Untung Syamsuri. Kejadian ini terjadi pada tengah malam 30 September sampai dengan pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, di mana PKI menculik dan membunuh perwira tinggi militer Indonesia dan juga beberapa orang lain. Nah, tujuan dari PKI ini adalah untuk mengkudeta Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Nah, penculikan ke-7 perwira yang dilakukan oleh PKI ini memang sudah sangat terencana dan mereka melakukannya di tengah malam tanggal 30 September 1965. Jadi PKI dan pasukan Cakrabirawa membagi pasukannya menjadi 7 regu sergap untuk dikirimkan ke rumah 7 perwira. Jadi ada 6 regu sergap yang menuju Menteng untuk menuju rumah-rumah perwira dan 1 regu sergap yang menuju Kebayoran Baru di mana salah satu perwira ini tinggal. Udah kan nih, 7 regu sergap ini mendatangi tiap-tiap rumah dari 7 perwira tersebut. Nah, pada saat pasukan tersebut sampai di rumah-rumah perwira, mereka langsung mengajak paksa para perwira itu dengan mengatakan kalau Indonesia dalam keadaan genting.
Tapi perwira-perwira ini nggak langsung percaya. Mereka kayak lebih mencurigai pasukan Regu Sergap ini karena gak ada pemberitahuan sebelumnya dan kayak gak ada telepon atau info apapun tentang pengumpulan dari perwira-perwira tersebut kalau mereka ini dipanggil sama presiden. Jadi di antara ketujuh perwira ini ada yang menolak untuk diajak pergi sama si Regu Sergap. Tapi ketiga perwira yang menolak ini langsung ditembak mati oleh Regu Sergap yang kesemuanya ini membawa senjata api. Di mana ketiga perwira tersebut yang langsung tewas di rumahnya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Setelah mereka ditembak mati, jasad-jasad dari ketiga perwira ini langsung dibawa sama Regu Sergap ke Lubang Buaya. Dan ketiga perwira lain diculik dan langsung diajak ke Lubang Buaya. Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, dan Brigadir Jenderal Sutoyo berhasil ditangkap hidup-hidup dan langsung dibawa ke Lubang Buaya. Dan satu perwira lagi, yaitu Ahana Sution, berhasil kabur dari rumahnya dengan melompat pagar ke rumahnya Kedutaan Besar Irak. Anak dari Ahana Sution, yaitu Ade Irma Suryani, mati tertembak oleh Regu Sergap, dan ajudannya yang bernama Pierre Tandean ditangkap oleh Regu Sergap dan dibawa ke Lubang Buaya. Nah, gak cuma 7 orang aja yang menjadi korban dari PKI, tapi ada 2 orang lagi yang menjadi korban pembunuhan dari PKI ini, yaitu seorang polisi penjaga rumah dari tetangganya Ahana Sution yang bernama Karel Satswitubun dan juga keponakan dari DI Panjaitan yang bernama Albert Naiboru. Udah kan, setelah 7 perwira ini berhasil diculik, para Regu Sergap ini kembali ke Lubang Buaya dengan membawa korban-korbannya. Nah, para korban yang hidup ditahan di sebuah rumah yang berada di dekat sumur. Dan keempat perwira yang masih hidup ini disekap dan juga disiksa. Menurut seorang saksi mata yang bernama Sukitman, yaitu seorang polisi yang ditahan oleh PKI di tempat yang sama, dia mengatakan kalau salah satu dari tahanan PKI ini disuruh menandatangani sebuah dokumen yang ternyata dokumen tersebut adalah sebuah putusan yang berjudul Dewan Jenderal. Nah, Dewan Jenderal ini merupakan sebuah fitnah dari PKI yang mengatakan kalau Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap presiden. Jadi ini tuh cuma akal-akalan dari PKI aja gitu, kayak dia mau memfitnah Angkatan Darat mengkudeta presiden, padahal sebaliknya PKI yang mau mengkudeta presiden, bukan Angkatan Darat. Nah, kata Pak Sukitman lagi, tahanan yang disuruh tanda tangan ini kekeh nggak mau tanda tangan. Walaupun udah dipaksa diteriakin disuruh tanda tangan, tapi tahanan ini nggak mau tanda tangan karena kalau misalkan tahanan ini tanda tangan berarti dia mengakui kalau Angkatan Darat mau mengkudeta presiden. Untung aja nggak ditanda tangan. Terus keempat tahanan ini langsung disiksa dengan cara dipukul, ditendang, disayat dengan silet, bahkan sampai ditembak. Nah, kejadian-kejadian penyiksaan ini semuanya tergambar di rumah relik yang ada di komplek Lubang Buaya. Nah, menurut kesaksian dari Pak Sukitman, ke semua tahanan ini, mau yang udah tewas ataupun yang habis disiksa, semuanya diseret, kayak digeret gitu tubuhnya, ke sebuah lubang, dan satu persatu dari 3 perwira yang sudah mati dan 4 perwira yang masih di antara mati dan hidup, kesemuanya dimasukkan ke dalam lubang sempit tersebut. Nah, untuk memastikan kalau kesemua tahanannya ini benar-benar tewas, para pasukan itu langsung menembakkan peluru mereka ke dalam sumur tersebut. Gak cuma sampai situ kekejamannya. Setelah mereka menembakkan peluru, lubang itu ditimbun dengan sampah yang sangat banyak sampai ada gundukan, dan di atas gundukan sampah itu ditaruh pohon pisang. Nah, ini juga salah satu kesaksian dari Pak Sukitman. Terus setelah pasukan PKI dan Cakrabirawa ini memasukkan para perwira itu ke lubang dan menutupnya, mereka semuanya pergi meninggalkan Lubang Buaya dan Pak Sukitman juga dibawa sama mereka.
Beruntungnya Pak Sukitman berhasil hidup dan ia akhirnya melapor kepada RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat. Di sana, Pak Sukitman bertemu dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Setelah ia melaporkan kejadian yang terjadi di Lubang Buaya, Pak Sukitman ini disuruh menunjukkan lubang di mana para perwira ini dibuang. Pas sampai di Lubang Buaya, Pak Sukitman ini nyaris nggak bisa nemuin gundukan dari lubang tersebut. Tapi akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965, lubang tersebut bisa ditemukan dan ketujuh perwira ini juga bisa diangkat keluar dari sumur. Dan pada tanggal 5 Oktober 1965, ketujuh perwira ini dimakamkan dengan layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, untuk mengenang ketujuh perwira yang tewas pada tragedi G30 SPKI, dibuatlah sebuah monumen 7 perwira yang berada di Komplek Lubang Buaya. Jadi di sana ada patung dari ketujuh perwira tersebut yang di belakangnya ada burung garudanya. Nah, ketujuh perwira ini disebut sebagai pahlawan revolusi. Ada juga cerita dari kekejaman PKI terhadap 7 perwira yang bisa kalian lihat di Museum Diorama dan juga Rumah Relik. Dan yang gak ketinggalan, di Komplek Lubang Buaya ini juga pasti ada sumur tempat pembuangan para korban G30 SPKI yang ukurannya sangat kecil. Kalau dilihat pakai mata itu cuma 75 cm diameternya dan dalamnya ini 12 meter. Tapi kalau kalian lihat, lubangnya ini kayak dikasih cahaya warna merah keorenan gitu biar ada hawa-hawa menyeramkan dan menegangkannya. Nah, katanya nih, karena di tempat ini adalah tempat pembunuhan keji terhadap 7 perwira, jadi banyak yang mengatakan ada kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sekitaran Komplek Lubang Buaya ini. Kejadian-kejadian ini banyak dialami oleh pengunjung dan juga warga sekitar. Nah, salah satunya adalah cerita dari penjaga museum yang mengatakan kalau satu hari ada turis yang datang ke Lubang Buaya. Nah, salah satu dari turis ini kayak berperilaku tidak sopan gitu di sana. Tiba-tiba, waktu para turis ini lagi mau ambil foto, salah satu dari mereka kayak melakukan gerakan-gerakan aneh kayak tarian gitu, dan bule ini juga menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Genjer-Genjer, di mana lagu Genjer-Genjer ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh PKI waktu lagi penyiksaan 7 perwira, dan lagu Genjer-Genjer ini diputar di ruangan diorama. Dan itu kayak aneh banget karena dia tuh bule gitu. Kayak, ya aneh gak sih kayak orang bule nyanyi lagu Genjer-Genjer? Ya aku aja yang orang Indonesia nggak tahu lagu Genjer-Genjer tuh kayak lagu apa. Itu adalah cerita dari si penjaga museum tentang pengunjung. Nah, ada lagi nih cerita warga sekitar. Jadi emang yang namanya pengunjung dan warga sekitar ini sering banget mendengar, apalagi kalau malam-malam, enggak deh, sore ke malam, mendengar kalau ada suara baris berbaris kayak derapan kaki gitu. Nah, waktu itu ada salah satu warga yang lewat di depan Komplek Lubang Buaya pada malam hari dan tiba-tiba dia mendengar ada suara baris berbaris. Nah, karena dia penasaran, dia nengok dong ke arah Lubang Buaya. Pas lagi nengok, dia melihat ada seorang tentara dengan muka rusak yang jalannya terseok-seok. Emang katanya hantu tentara ini juga suka memunculkan diri, nggak kenal waktu, nggak kenal siang, sore. Dia suka memunculkan diri ke pengunjung-pengunjung dan juga warga sekitar. Dan ada satu lagi hal mistis yang aku alamin sendiri. Tapi aku nggak alamin langsung di Komplek Lubang Buayanya ini. Jadi waktu lagi SD nih, aku lagi SD, kan waktu lagi SD nih kita suka study tour. Nah, SD aku tuh kayak study tour ke tempat-tempat bersejarah, kayak Taman Mini, terus udah gitu, Taman Mini bersejarah nggak? Pokoknya aku study tour ke Taman Mini, abis itu dilanjutin ke Lubang Buaya dan dilanjutin ke Monas. Nah, jadi waktu lagi study tour ini, beberapa dari teman aku ada yang bawa kamera. Waktu itu zamannya masih two-stel yang cetek gitu, yang masih pakai roll film dan negatif itu. Nah, salah satu teman aku tuh bawa dan kita lagi mengunjungi Lubang Buaya. Di sana tuh emang ada museum relik itu. Jadi museum relik itu isinya tuh kayak patung-patung, ada patung-patung perwira yang lagi disiksa dan juga ada patung-patung dari pasukan-pasukan PKI dan juga Cakrabirawa.
Kita juga ngeliat sumur tempat pembuangan korban G30 SPKI. Nah, beberapa hari setelah kita study tour, teman-teman aku nih yang bawa kamera, mereka tuh bawa hasil jepretannya ke sekolah, kayak ngasih tahu gitu, ngasih lihat keseruan-keseruan kita waktu lagi study tour. Terus dia bilang ada satu foto yang dia ambil tepat di atas sumur pembuangan itu. Katanya, pas foto itu lagi dicetak, dia ngeliat di dalam sumur itu ada potongan tangan yang berdarah-darah. Tapi foto itu nggak dibawa sama dia ke sekolah. Katanya foto itu langsung dibakar sama orang tuanya, takut bawa sial. Nah, terus ada satu lagi foto rumah relik yang dia ambil. Aku sama teman-teman aku yang lain ngeliat dengan mata kepala kita sendiri. Kan perwira ini cuma ada 4 dan patung itu emang ada 4. Ada perwiranya kalau nggak salah lagi ngelutut. Kalau nggak salah ya. Di sebelah keempat perwira ini ada satu orang lagi berdiri dan itu pakai jubah hitam. Sumpah aku nih nggak bohong, aku ngelihat sendiri dan aku masih inget karena itu satu hal yang nggak bisa aku lupain tentang lubang buaya. Itu pertama kali aku ke lubang buaya dan pertama kali pula aku ngelihat ada sesuatu di sana. Walaupun itu cuma foto gitu ya, aku juga tahu pas lagi pulang dan beberapa hari kemudian. Jadi di samping 4 perwira itu ada orang yang berdiri pakai jubah, pokoknya dari atas ke bawah itu hitam semuanya. Dan itu adalah pengalaman aku sendiri ngelihat foto yang bentukannya kayak gitu. Ya udah dibawa pulang sama temen aku, sama bapak ibunya dibakar lagi, katanya takut bawa sial juga. Nah, itu adalah cerita-cerita pengalaman dari pengunjung termasuk aku dan juga warga sekitar. Tapi di luar itu semua, di luar cerita-cerita mistis yang terjadi di lubang buaya, Museum Lubang Buaya ini adalah museum yang harus kalian datengin karena tempat itu sangat bersejarah. Kita juga harus menghormati dan mengenang para pahlawan yang berjasa untuk negara kita, yaitu Republik Indonesia Merdeka. Oke, itulah tadi Tusi Story tentang lubang buaya dan sejarah singkat mengenai G30 SPKI. Gimana menurut kalian? Atau kalian ada yang udah pernah nonton filmnya G30 SPKI? Aku udah pernah nonton dan menurut aku film itu benar-benar menggambarkan gimana perjuangan pahlawan revolusi mempertahankan Republik Indonesia dan betapa mengerikannya tragedi tersebut. Dan kalau kalian belum pernah ke lubang buaya, coba deh kalian main ke lubang buaya karena lubang buaya adalah tempat yang sangat bersejarah. Dan kalau ada yang udah pernah ke lubang buaya dan mengalami hal-hal yang menegangkan, boleh banget langsung share aja cerita kalian di kolom di bawah ini. Oke, segitu dulu Tusi Story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Bagi kalian yang mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!